Di hari-hari yang semakin riuh ini, semakin sulit kita menemukan apa arti surgawi. Di hari-hari yang semakin cepat ini, dunia semakin menawarkan begitu banyak substitusi. Tetapi juga di hari-hari yang semakin canggih ini, mengapa semakin sulit bagi hati untuk terisi dan penuh secara rohani? Di Sahabat Bicara kali ini, saya akan bertemu dengan Pendeta Yeri Pati Nazarani, menyampaikan kegaduhan hati dan mendengarkan cara pandangnya yang terkadang berbeda dan berani. Saya Sheryl Hatumesan, yuk kita dengar Sahabat Bicara. Happy banget wishlist aku akhirnya hadir Kak Yeri, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih udah diajak. Aku mah nggak tahu kenapa ya kalau misalnya dengerin, ya terserah lah. Kalau Kak Yeri kan isinya kalau kita cari di googling nggak cuma sekedar lagi khotbah, tapi itu lagi macam-macam lah ya. Lagi ngobrol dan banyak banget statement-statement yang menurut aku pengen banget deh denger langsung dari orangnya. Sedap. Jadi gini Kak, kemarin aku ngumpulin juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dari orang. Dan ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan aku atau juga orang-orang lain gitu. Baik. Yang pertama itu yang aku pengen tanya, Kak Yeri punya satu movement lah aku bilangnya, yaitu adalah Ayah Hadir ya. Ayah Hadir, betul. Itu aku nyes banget loh dengernya, kayak aku adalah produk ayah. Jadi aku merasa beruntung, thank God aku berasal dari keluarga yang ayahku tuh selalu ada ya. Aku aku kebayang rasanya, walaupun nggak bisa tahu, kebayang rasanya kalau ayah itu nggak ada gitu ya. Karena cinta pertamaku tuh papaku. Jadi karena Kak Yeri bilang kita fatherless country dan apa segala macam fakta-fakta itu, sebenarnya kontribusi ayah menurut Kak Yeri itu seberapa jauh sih ke dalam kehidupan seorang anak? Karena kita tahu, kalau kita kan taunya ayah ini aja, pemberi nafkah gitu kan. Iya. Jadi beberapa kebutuhan krusial kita atau anak ya. Pertama identitas. Identitas itu kan nggak dibentuk di sekolah, seminar atau kebaktian atau ibadah aja gitu. Identitas terbentuk sejatinya ketika ada dalam keluarga. Bagaimana seorang ayah memperlakukan istrinya ketika istrinya sedang melahirkan. Dari situ pembentukan emosionalnya. Lalu bagaimana perjumpaan pertama kita dengan dua figur ayah dan ibu gitu. Jadi ketika kehadiran itu tidak terjadi, maka problem masalah identitas ini menjadi krusial dan serius gitu. Sehingga orang sulit mengidentifikasi dirinya, perasaannya, rasanya gitu loh. Saya seperti ada seseorang yang terjebak di badan yang salah, di perasaan yang salah, di negara yang salah gitu. Lalu kedua, rasa aman. Ini yang sangat krusial gitu. Dimana ketika seseorang mulai kehilangan rasa aman, maka dia akan melakukan apa aja untuk menutupi itu. Negatif, positif, dengan orang baik, dengan orang jahat, dengan apapun. Dia akan tabrak sana, tabrak sini gitu. Dengan tidak punyanya rasa aman. Dia akan bayar harga apa aja. Asal dia bisa mendapatkan rasa aman itu. Mau itu palsu, mau itu sementara, pokoknya dilahap sama dia. Lalu yang ketiga adalah sebuah visioner tentang apa yang ada di depan dia. Orang jadi sulit untuk melihat masa depannya gitu. Jadi gimana tentang masa depanmu? Ya lihat-lihatlah, gimana lah, inilah. Gitu. Sehingga itu menjadi pemicu berbagai masalah serius hari-hari ini. Masalah krisis-krisis bangsa yang ada. Sebutlah yang pada umumnya kita sebut masalah penyalahgunaan narkotika, kasus terorisme, kasus korupsi, belum dengan problematika lain yang ada di depan mata, prostitusi online, aborsi ilegal, budaya-budaya yang kita lihat di telinga Gen Z, bungkus membungkus, closing mengclosing, ya kan gitu, dan ya culture itu adalah siapa yang bisa memberikan identitas buat generasi sekarang, dia yang dapat generasi itu. Siapa yang bisa memprovide rasa aman, dia akan mendapat generasi itu. Siapa yang bisa menggiring ke masa depannya. Jadi kita kehilangan banyak hal lah pasti. Aku setuju banget sih kalau kakak bilang identitas ya. Padahal itu gak kepikiran sih. Tapi pas Kak Yeri bilang identitas, oh ya benar ya. Karena ketika kita kecil,
Yang kita lihat siapa sih kalau bukan mereka? Iya, betul. Oke. Betul. Kayaknya mengalami banyak banget musim hidup gitu kan. Dari dulu ya kan, gelap terang. Dari pada saat musim-musim kehidupan yang zaman dulu, and your darkest point, berarti teman-teman yang begitu ada lah sangkut hubungannya dengan masalah keluarga itu berarti kayak. Nah, jadi gini. Problem disebabkan oleh broken home. Broken home itu masih dalam ranah asumsi selalu ya. Benar. Nah, sekarang masalahnya apa? Di luar rumah ada banyak portal-portal industri yang memang mendesain produk-produk mereka untuk memprovide kebutuhan akan bapak, gitu. Saya melihat itu ada sedikit di industri game. Yang negatif-negatif itu banyak gitu. Mereka memprovide, memberikan rasa aman, euforia. Ya, salah satu statement dari Dr. Aisyah Dahlan, itu dokternya Slankers. Ya kan, dia bilang gini, kalau mau tahu rasanya narkoba tanpa menggunakan, simple. Dan rasanya saya mengkonfirmasi itu. Seperti seorang anak yang sering dipeluk, dipangku, dibelai, disentuh sama bapaknya. Anak-anak yang selalu mendapatkan kata-kata positif, you are my beloved son. Nah, Papa Tresno Bekoe. Gitu kan. Nah, anak itu akan menghasilkan reaksi dalam otak mereka, dopamin dan endorfin yang menyebabkan mereka happy kayak pakai narkoba. Nah, jadi sekarang permasalahannya bukan cuma kehadiran, tapi ada oknum-oknum di luar rumah yang siap menghancurkan, mengabuse, memanfaatkan demi keuntungan uang, popularitas dan brand. Ya, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Jadi itu PR buat para ayah. Kalau tidak mau bertanggung jawab, maka akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan ambil tanggung jawab itu. Gak ada pilihan, gak ada debat, itu realita yang harus diterima dan ditelan. Termasuk cari pasangan ya? Iya. Makanya saya mulai dari hal yang praktis. Misalnya, saya sering peluk anak perempuan saya. Kenapa? Karena dia harus tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus. Dia harus rasa taste-nya, dan gak mungkin kalau gak dari bapaknya. Gitu loh. Pandangannya tentang seks, pandangannya tentang kissing, pandangannya tentang sentuhan, pandangannya tentang respect, pandangannya tentang marriage, itu semua terakumulasi dengan bagaimana dia memandang saya sebagai bapaknya. Saya aja kalau mau pergi minta izin supaya dia tahu nanti kalau udah gede pentingnya minta izin sama bapaknya kalau dia mau pergi. Daripada dibalikin ya. Iya gitu. Jadi banyak sekali distract yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika fungsional ayah itu nggak hadir gitu. Bener banget sih Kak. Tapi kamu ngomong fungsional, kadang kan sebagai cowok nih, aku nggak tahu ya, sebagai laki-laki karena mereka sudah waktunya habis untuk provide di luar rumah, Mereka sibuk lah, apapun itu profesinya gitu. Kadang sampai rumah pun kalau Sabtu Minggu itu di rumah mereka ngerasa, aduh udah lemes banget lah, udah capek nggak mau diganggu sana gitu. Gimana tuh Pak? Ini bukan masalah lemes atau capek, ini masalah budaya. Dimulai dari waktu kecil kan sering diajak sama orang tua kita beli mainan, ya. Mainan yang sifatnya mengasuh pasti mainan perempuan, baby-babyan, masak, sisir. Laki-laki, kita mah pedang, perang. Sehingga ketika seorang laki-laki bertumbuh dewasa dan menikah dan punya anak, masih ada di alam bawah sadarnya, itu bukan tugas saya, itu bukan tanggung jawab saya gitu. Bahkan ada laki-laki yang mencoba melakukan, dimarahin sama mertuanya. Itu mah tugas istrimu. Ngapain kamu laki-laki ngurusin gituan? Nah, sehingga banyak akhirnya laki-laki bersembunyi di balik hal-hal seperti itu. Begitu dia mau memegang anaknya lari ke mamanya. Puji Tuhan, emang itulah tugas seorang mama. Dan akhirnya inilah waktunya saya baca game, main game, lihat berita dan sebagainya. Nah, kalau saya gini, tugas utama adalah mengasuh. Itu prioritas utama. Karena apa? Pekerjaan selalu ada. Anak-anak nggak selalu kecil. Istri nggak selalu muda. Orang tua nggak selalu ada. Jadi kalau kita gagal dalam menskalakan prioritas, mending gak usah nikah dulu. Atau gak usah punya anak dulu. Daripada kita melahirkan anak-anak yang terluka. Contoh saya kalau pulang tuh biasanya mampir dulu bentar di parkiran, tarik napas.
5-10 menit karena apa? Saya punya PR yang lebih penting dari apapun yang saya lakukan seharian. Oke. Yaitu main sama anak saya. Sampai dia puas. Maka saya belajar kenal apa itu Cocomelon lah, Little Pony lah, apalah. Yang nggak ada hubungannya dengan kelaki-lakian saya dan pekerjaan saya. Habis itu saya akan ambil waktu dengan istri saya. Dengan semua cerita dari apa yang terjadi hari ini, minggu lalu, bulan lalu. Sampai dia puas. Setelah itu saya harus bisa menghandle krisis saya sendiri. Itu konsekuensi seorang ayah. Maka saya ngerti dulu kenapa papa saya tuh sering nongkrong di teras depan kalau anak-anak bapak-bapak ya sambil muter. ya. Tapi itu adalah sebuah konsekuensi gitu. Jadi menurut saya nggak ada alasan sih. Oke. Capek, ini waktunya saya udah kerja seharian, ini waktunya me time saya weekend. Jadi kan gini, masa anak yang harus ngertiin kita, masa istri yang harus ngertiin kita. Makanya itu sebenarnya konsekuensi ketika kita memutuskan bahkan dari mau pacaran. Siap nggak mau gitu-gituannya? Agak berat itu loh. Ya daripada menikah habis itu tidak bisa tertawa, tidak bisa sukacita, tidak bisa dan menyesali. Mendingan hancur-hancuran gontok-gontokan di awal. Iya, benar gitu banget. Sih. Aku lupa siapa hamba Tuhan yang bilang juga, tapi katanya kalau pacaran kan kau masih bisa ganti ya. Iya. Tapi kalau udah menikah itu udah komitmennya bukan sama Betul. manusia lagi ya. Betul. Jadi udah berbeda lagi levelnya. Betul. Tapi kalau kayak Ria tadi ngomong soal sebagai laki-laki gitu ya. Tadi juga ada hubungan dengan cari pasangan. Nah, ini kita ngomongin cari pasangan nih. Banyak yang bertanya dan aku juga pernah bertanya sama seorang ulama juga gitu ya. Ini gimana nih masalah di Indonesia? Mungkin diomonginnya sering banget, tapi it still happen dan masih terjadi. Aduh, gue nikahnya cintanya beda agama lagi gimana gitu. Biasanya sih kebanyakan kalau aku tanyanya mungkin sama pemuka agama nih akan sulit menjawab, tapi karena aku tahu Kak Iri biasanya orang yang cukup belak-belakan. Yang mana yang salah nih Kak? Orangnya yang ngerasain cinta yang salah. Aku kan nggak bisa milih aku cinta sama siapa. Atau keluargaku yang salah atau gimana? Karena di negara ini nggak bisa gitu. Iya, oke. Menarik nih ya. Saya memegang sebuah prinsip yaitu cinta itu tidak punya agama. Oke, I love it. Semua agama punya cinta. Tapi cinta tuh nggak bisa dibanderolkan dengan lembaga agama. Artinya ya cinta aja. Gitu. Nah, bagaimana akhirnya seorang yang jatuh cinta itu berpikir dalam progresi mencintai itu? Ya tentulah itu kembali tugas orang tua. Ya kan, tugas pemuka agama untuk mengarahkan. Tidak ada orang tua mungkin mengarahkan anaknya dari awal ya untuk mungkin membangun hubungan dengan orang-orang yang berbeda agama. Pasti. Termasuk tidak ada pemuka agama yang mengarahkan dari sekolah minggu ya monggo aja, nggak ada gitu. Tapi kalau itu terjadi maka ranah tanggung jawabnya adalah orang tua dan pemuka agama gitu. Dan jadi kalau itu terjadi saya tidak akan menyalahkan ke orangnya. Paling enggak saya akan berpikir dan merasa bahwa ada kontribusi saya. Pasti ada kontribusi saya. Kenapa dia bisa lakukan hal yang berbeda dengan yang saya ajarin. Jangan-jangan sayanya tidak berkontribusi secara tulus dan sebagainya. Jadi saya tidak akan meletakkan kesalahan itu. Jadi ini kalau ada orang jatuh cinta beda agama dan mau menikah, sedih banget sebenarnya. Karena ditaruh di tengah-tengah ruangan, lalu di sampingnya ada orang-orang yang beragama sama dan berbeda, dan dua-duanya nimpukin dengan batu dan mempersalahkan gitu, tanpa memberikan solusi-solusi dan berkontribusi. Kontribusi enggak, neraka-neraka ini ya. Iya benar. Nunjuk-nunjuk. Makanya orang sebel gitu, Nah, tapi kan itu memang menjadi satu fenomena yang normal gitu. Masalah login nggak login, yang ini pindah atau dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada di tatanan kehidupan sosial kita yang majemuk bener, nggak mungkin nggak. Ada orang bilang gini, Kak, kita yang satu server 4L, apaan tuh? Lo lagi, stoknya itu doang. Giliran ada jauh dari klasifikasi gitu loh. Giliran yang beda baik, ngerti, sabar gitu loh, tanggung jawab. Tertampar ya. Iya. Jadi salah kalau kita cuma main di ranah boleh enggak, dosa enggak.
Oke. Gitu. Menurut saya orang-orang yang nggak mau mengurai adalah orang yang malas ngurus aja, langsung dibanderol dari atas dosa dan salah gitu. Nah, keresahan saya adalah ketika ini bergulik secara normatif atau organik. Nah, muncullah satu undang-undang baru yang kita tahu belakangan ini bahwasanya hakim tidak boleh mensahkan pernikahan beda agama. Menurut saya itu pandangan pribadi ya, namanya juga pandangan pribadi. Itu offside gitu. Menurut saya itu salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan fasilitas hukum. Hukum Indonesia kan bukan hukum yang memihak salah satu agama. Hukum yang memihak semua agama dan satu lagi, hukum juga yang memfasilitasi orang-orang yang memutuskan tidak beragama. Iya. Iya dong. Sekarang kan kita bilang negara menjamin hak-hak kewajiban hak dan kewajiban orang-orang beragama kan gitu loh. Nah, tapi kan pada intinya kita tahu dalam tatanan masyarakat ada juga kok yang agnostik, yang ateis dan sebagainya, dan mereka perlu fasilitasi hukum juga. Seperti itu. Nah, makanya ya harusnya itu tidak diselesaikan di ranah hukum sih. Kalau menurut pandangan pribadi saya, dan itu akan membuat tatanan yang harusnya orang tuh jadi enak, bukan tanggung jawab saya. Pemuka agama juga, wah udahlah, kita nggak usah repot-repot ngurus, toh juga mereka nanti mentok dihukum. Iya ya, iya benar juga. Iya kan? Iya benar. Tapi kan maksudnya gini loh, ketika kita mau menikah beda agama lah gitu kan, kan mentoknya akan dihukum nih. Tapi sebetulnya kan secara harusnya tuh gimana sih kalau menurut Kak Yeri? Apakah harusnya negara mencatatkan aja secara sipilnya, urusannya itu urusan kamu? Iya, karena ini kan ranah hukum ya koreksi aja kan saya bukan praktisi ini kan ranah tatanan hukum negara. Ya, yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab secara administrasi, kayak orang ngurus SIM, ngurus kartu keluarga, BPKB dan sebagainya, dan layanan-layanan administrasinya kan ada, termasuk dalam pernikahan. Nah, ranah agama adalah menyelesaikan semua urusan moralnya, ya kan, diselesaikan di bimbingan pranikah, adalah semua di situ kan. Lalu setelah itu berhasil atau nggak berhasil, ya negara mensahkan. Gitu loh. Jangan negara menunggu ini berhasil atau tidak berhasil yang menjadi tolak ukurnya, karena pada akhirnya ya negara harus punya hadir di dalam problematika masalah pernikahan ini. Banyak yang akhirnya nyari manuver kok. Betul. Iya kan, banyak manuver dan ya terbuka industri baru. Alternatif A, alternatif B. Iya kan, mau yang di Eropa, mau yang di Asia, mau yang di mana, lalu muncullah program-program baru, ya tetap aja nggak kontraproduktif. Mereka akan cari, namanya juga manusia kan, manusia bertahan juga, hidup, survival ya. Tapi kan akhirnya jadinya fenomenanya ya udah deh, biarin aja gue ikut lo secara surat-surat aja ya. Itu gimana menurut Kak Yeri, mendingan kayak gitu itu solve the problem gak sih? Kayak saya rasa akan banyak orang yang akan memutuskan gitu meskipun bentrok dengan orang tua. Udah kita ambil koin aja, lempar, kalau kanan kita ikut kanan, kiri ke kiri, udah formalitas aja. Iya benar. Setelah proses secara agama resmi, secara hukum kita jalanin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Paling mentok banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah, kalau dalam kacamata saya, kalau orang baru mampu segitu, ya sudah. Tugas saya kan memampukan bagaimana pada akhirnya, nggak bisa dijustifikasi hanya dalam pernikahan aja. Makanya kan banyak yang sudah menikah, tahu-tahu yang satu dari A ke B, yang B malah ke A. Semua bisa terjadi, tergantung bagaimana. Makanya kalau saya lebih concern ke pembinaan, pendampingan, mentoring, gitu. Setuju sih Kak. Tapi apa yang harus misalnya ini kita tanamkan kejadian pada orang-orang tua, kan? Karena Kak Yeri juga concern ke arah orang tua. Apa yang harus orang tua sampaikan ketika ada anaknya datang ya? Pak, nih aku pengen nikah Pak, yang ini udah yakin banget, tapi dia gini. Apa yang harus disampaikan gitu? Kan biasa orang nggak bisa lah ya, langsung nggak bisanya dulu gitu ya. Ya kalau saya sih menyarankan sekalipun saran saya ini akan di counter balik ya, Bapak belum pernah ngalamin, anak Bapak masih bocah. Kita yang ngalamin malunya di depan keluarga besar. Jadi gini, pisahkan dulu masalah gengsi, masalah nama baik
dan perasaan anak kita. Nice. Gitu. Jangan matiin perasaan anak kita, bunuh perasaan anak kita demi nama baik, gengsi yang mungkin kita sudah kita bangun bertahun-tahun gitu. Paling tidak keluarga kan satu nih, kan bukan lagi dua tapi satu. Artinya salah satu, ya salah semua. Bahasa Cheng-Li-nya tuh gitu, adilnya itu gitu. Jadi kalau ada orang tua menyaksikan ini atau mungkin video ini di forward, dipotong. Sorry ini masalah kirim gitu kan, gitu. Tiba-tiba dikirim ke grup keluarga, gitu. Jadi kalau ada anak tiba-tiba minta izin memperkenalkan calon pasangan hidupnya yang beda agama, gitu loh. Jangan buru-buru meletakkan kesalahan pada anak itu. Luangkan waktu untuk merefleksikan ada nggak kontribusi kita sehingga mereka ini salah. Mereka anak kita kok. Gitu. Nah, kedua, jangan memusuhi, jangan membenci. Kalau dari kacamata baik atau nggak baik, dosa dan nggak dosa, ya semua anak udah tahu lah. Cuma nggak segampang itu. Meleburlah orang tua dengan anaknya. Cari tahu apa yang dia rasa, kenapa dia memutuskan itu, kenapa dia happy dengan orang yang beda agama itu. Lalu hadirlah dalam krisis-krisis yang ada, dampingilah, gitu. Jangan sampai kita malah menjauh, malah memusuhi, gitu. Kamu nggak kayak kakakmu, nggak kayak sepupumu, coba lihat gitu. Dan akhirnya makin jauh dari anak kita dan kita malah bukan cuma kehilangan iman aja, kita kehilangan benar-benar anak-anak kita gitu. Jadi please jangan dijauhin, jangan dibenci, tapi justru luangkan waktu, ciptakan eksklusif waktu untuk bisa mendengar dari hati ke hati apa yang dirasakan oleh anak tersebut gitu. Dan sembari kenalin pasangannya sekalian. Okay. Ya kalau saya sih menyarankan seperti itu. Suka nih, ini langsung dipotong langsung dikirim ya benar tadi ke grup keluarga. Tapi kata-kata Kak Yeri tadi mungkin bisa berlaku juga untuk beberapa krisis-krisis kehidupan yang bisa terjadi sama anak-anak zaman sekarang. Betul. Nih, ya Kak. Karena ya sekarang eranya udah. Ya betul. Ya nggak sih Kak. Misalnya, ini contoh, anak laki-laki kita ngomong sama kita, "Mom, I'm sorry, I'm gay." Oke. This is interesting. Ya kan? Oke. Atau anak perempuan kita tiba-tiba bilang, "Aku rasa aku tidak suka dengan laki-laki." Nah. Atau masuk yang lebih ekstrim, "Mom, Dad, I'm sorry, I'm pregnant." Oke. Atau aku use drugs gitu. Saya tahu itu sebuah shock terapi yang mimpi buruk dari semua pemikiran orang tua. Gitu. Tapi itu adalah momen di mana anak kita dalam seluruh kehidupannya sangat membutuhkan kita. Membutuhkan rasa aman dari kita. Bukan justifikasi. Membutuhkan bukan kompromi, tapi kebutuhannya sebagai anak tuh sangat mendesak di situ. A safe place. Iya, gitu. Maka saya menyarankan jangan dijauhin, jangan dibenci, jangan dipukul, jangan diusir. Gitu. Renungkan biar gimana ada kontribusi kita ke orang tua. Kalau kita, dia bisa jadi gitu karena saya melewati fase drugs ya, narkoba. Selama kurang lebih 10 tahun. Proses pemulihan saya adalah ketika papa saya bilang gini, kalau anak saya pakai narkoba, itu salah saya sebagai bapaknya. Saya tidak melepas tanggung jawab kesalahan saya. Paling tidak mungkin saya jauh dari Tuhan. Atau paling tidak ada hal-hal yang harusnya saya lakukan. Betapa leganya ketika beban itu nggak ditaruh di anak. Dan itu menjadi kekuatan untuk dia bisa mungkin swing balik menjadi pribadi yang utuh dan pulih. Begitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Bahwasanya mereka semua dibuang. Dibuang, lu bukan anak gua, lu bukan ini. Gengsi, nama baik, sakralitas, jabatan, fam, nama baik itu lebih dijaga dibanding perasaan hidup anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan kalau gagal, Tuhan juga minta pertanggungjawaban sama kita orang tua. Itu kesedihan, mungkin banyak yang ngalamin juga hal seperti itu, bahwasanya kegagalan combo
ditambah penolakan dari orang tua yang harusnya menjadi selimut, yang harusnya menjadi tudung, yang harusnya menjadi cover, di mana waktu dia gagal orang-orang akan hakimi dia gitu. Dan itu adalah problematika sehingga krisisnya tidak selesai, lalu menimbulkan masalah baru ketika anak ini menjadi orang tua di kemudian hari. Dia nggak punya modal untuk bagaimana menerjemahkan cinta dengan sehat dan baik, seperti itu. Itu dalam banget sih Kak. Maksudnya banyak banget juga kan yang ya lot of friends of mine lah. Akhirnya mereka karena nggak tahu harus lari ke orang tua, nggak bisa, mereka di reject. Ternyata di luar itu jauh lebih anjur lagi. Ketika mereka udah mau pulang untuk ya udahlah, gue ngaku nih, tapi gue pengen pulang ya. Tapi ditolak juga, ya akhirnya udah lepas ya. Iya, kalau menurut saya sih di mana rasa aman nggak ada. Lalu ini jadi makanan empuk. Makanan empuk industri-industri prostitusi, industri judi online, industri narkoba, semua makanan empuk mereka. Orang-orang yang gagal dan tidak tercover. Ya sedih ya, di rumah ditolak. Di beberapa tempat ibadah ditolak. Di lingkungan ditolak. Lalu kita berharap dia berubah. Mimpi siang bolong gitu. So love actually is the key. Iya, gitu. Makanya yang saya lakukan adalah mencoba mengimunitas masyarakat dan membangun kekuatan kepedulian dari masyarakat gitu. Iya. Bangun kepedulian bahwa rangkul orang-orang seperti itu. Jangan berikan stigma, jadi sahabat buat mereka. Dan ya kurangi meskipun nggak banyak distract ya. Sehingga paling tidak mereka bisa punya sahabat atau mungkin konten-konten di podcast ini bisa menjadi selimut sementara waktu orang-orang yang lagi kedinginan batinnya akan mencari kehangatan pelukan orang tua. Mereka bisa tahu, oh gue nggak sendiri ya ternyata gitu loh. Oke. Apa yang harus kita lakukan Kak kalau misalnya kita ngerasa apa yang gue lakukan nih udah jauh nih dari apa yang seharusnya. Apakah itu dari segi agama, hukum dan segala macam. Untuk yang dengerin ini mungkin yang lagi mencari solusi gitu ya. Aku harus apa ya? Ngomong orang tua, wah, what should I do? Kak, aku lagi nggak tahu harus apa. Ya, saya nggak tahu ya kondisi orang tua. Tapi kan kalau kita berkaca dari fatherless country gitu kayak percuma. Apa yang ngomong bapak tuh percuma. Orang tahu dari awal gitu. Nah, mungkin nasihat sederhana adalah ya mungkin klasik. Jangan menyerah lah. Kamu nggak sendirian gitu. Mungkin kamu ngerasa sendirian tapi di balik gunung-gunung yang kamu lagi lewati ada orang-orang yang lagi kesepian dan kesendirian juga kok. Dan mungkin belum ketemu aja satu support system. Dan mungkin ini masih dalam tahap unpopular opinion gitu ya. Nggak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Kita adalah matahari itu sendiri. Oh keren ya. Gitu loh. Kita suka tidak suka kita harus menang dalam pertempuran kesendirian gitu. Saya sebut dengan singleness, kemampuan bertahan dengan kesendirian. Mungkin di sinilah kita bisa cari source agama menurut kepercayaan kita masing-masing untuk memperkuat singleness kita. Sehingga kita nggak jadi gelandangan-gelandangan perhatian, gelandangan-gelandangan penerimaan, gelandangan-gelandangan yang harus mencari please terima gue dong. Ada waktunya mungkin kita harus sedikit memecut hati dan mental kita sehingga kita bisa berdiri di dua kaki kita sendiri, lalu kita bisa berkontribusi untuk orang lain gitu loh. Ya memang bukan pilihan yang mudah. Ketika lapar memikirkan orang lain juga yang lapar. Ketika butuh diperhatiin, perhatiin orang lain. Ketika kita butuh didoakan, doakan orang lain. Karena kadang-kadang tidak ada pilihan lain. Saya ulangi, tidak ada pilihan lain kecuali make yourself strong. Kalau Manado bilang bakuat. Gimana caranya? Bertempurlah dalam pertempuran hidup ini. Cari jarak, cari pegangan. Apapun intinya jangan menyerah. Karena mungkin berdasarkan dari pengalaman bahwa satu saat orang akan tinggalkan kita sendirian. Orang akan tertawakan kita sendirian. Orang nikmati kejatuhan dan kegagalan kita gitu. Tapi pembalasan paling terhormat adalah membalas dengan karya dan menguatkan hati kita gitu. Dan saya yakin pada akhirnya
Ya sekalipun support system mungkin nggak ada, tapi kalau nyantol di podcast ini kan berarti masih ada yang bisa dikirim untuk menyemangati kita. Meskipun itu potongan-potongan video dari 2 orang yang kita nggak kenal, atau yang numpang lewat tiba-tiba di sosial media kita. Tapi menurut saya itulah tanda semesta masih menyertai dan menyemangati kita gitu. Intinya don't give up. Iya. Bener ya. Aku suka sih. Jangan ada yang menjadi matahari kamu. I like it Kak, bener. Iya, karena kan kadang-kadang orang suka bilang gini, lu nggak akan bisa apa-apa tanpa gua. Even orang tua ngomong gitu. Iya. Nanti kamu akan merengek-rengek jalan di sini, ngikutin apa maunya papa. Sana terserah. Di orang-orang juga gitu. Bukan saya mengusungkan hidup independen gitu loh, tapi saya rasa pada akhirnya Tuhan itu cukup, sekalipun tinggal berdua aja. Saya rasa itu cukup untuk kita bangkit lagi, berkarya lagi, mengejar lagi semua mimpi, gali lagi mimpi-mimpi yang pernah kita kubur, lalu enjoy sekalipun sendiri. Bener Kak, setuju. Tapi kalau ngomongin soal Tuhan di tengah dunia yang makin banyak distorsi, cari Tuhan makin susah. Bukan susah, tapi banyak banyak gangguannya ya kan, distorsinya. Gimana cara kalau kita dari generasi-generasi yang muda untuk, karena kalau kita harus ya begini begitu kayak nggak relate gitu kan. Paling gampang gimana cara cari Tuhan balik Kak? Kadang ada kan yang lagu udah belok, sebenarnya gue pengen balik lagi cari Tuhan. Jadi sekarang itu kita di fase di mana orang memuak dengan Tuhan, dengan ketuhanan ya. Karena apa? Karena Tuhan hanya bisa dicapai dengan layer, protokol gitu loh. Jadi orang-orang beragama pada umumnya, ya terutama di Kristen, karena saya tahu, mereka akan bilang gini, lu berubah dulu, baru jadi geng gua. Kalau lu gondrong, cukur. Kalau lu tatoan, pakai ini, anting copot, berubah dulu baru gabung dari geng gua. Sedangkan kalau Tuhan tuh nggak apa-apa, gabung aja dulu, nanti berubah. Makanya orang capek disuruh berubah terus kalau mau dekat sama Tuhan. Gitu. Akhirnya kayak Tuhan itu laki-laki tua, jenggot panjang yang pegang tongkat, kalau salah dikit ceder gitu. Akhirnya orang nggak deh. Mendingan ateis aja atau agnostik aja. Lebih aman buat jiwa. Karena nggak ada prejudice tadi gitu ya. Betul gitu loh. Kalau ini harus begini dan sebagainya, sehingga orang kehilangan. Nah kalau saya nih ya, karena kita sharing ya, temukan jalan ninja kita dalam bertuhan. Ada orang naturalis yang kalau dilihat alam semesta, hidup udara segar, spiritualismenya dia itu jadi muncul. Dia ngerasa dekat dengan Tuhan, meskipun dia nggak ke gereja, meskipun dia nggak ngelihat khotbah, slide dan sebagainya, tapi di situ dia enjoy kebatinan dia, seakan-akan Tuhan itu nggak jauh dari dia. Ada orang yang workout. Dia sepedaan, dia lari, dia keringetan, dalam dia mencapai target olahraga dia merasa spiritualitasnya naik gitu. Ada yang mungkin kayak podcast kayak gini, mendengar orang ngomong, mencerna gini, oh iya, oh ternyata dia langsung refleksi. Ada yang sifatnya mungkin volunteer, dia yang kerja di sini, dia yang suka relawan sana. Jadi nggak bisa lagi ikut Tuhan hanya dengan satu resep. Duduk, diam, manis, nyanyi, atau apapun ritual, ini pulang. Saya rasa udah sulit. Jadi temukanlah jalan ninja masing-masing. Jangan biarkan orang memaksa dan menentukan jalan ninja kita. Enjoy dengan Tuhan. Dengan cara dan senikmatnya kita. Karena ya dia itu cinta pada dasarnya gitu. Wow, it's a nice thing to say. Dengan generasi yang sekarang, makanya Kak aktif banget untuk, aku nggak ngeliat ya pendekatan-pendekatannya lebih, aku rasa Kak pendekatan lebih personal pada generasi-generasi sekarang, ya nggak sih Kak? Betul. Apa yang Kakak lihat dari generasi yang sekarang ini, Gen Z ya berarti ya? Apa yang paling berubah selain mereka pinter banget menurut aku? Oh iya, kebutuhan sih. Saya kan orang mengenal juga sebagai pendeta, yang tentunya bergereja. Jadi nomor 1 pendeta, nomor 2 gereja, dan ketiga aktivitas. Nah saya ngobrol dengan banyak orang, dimanapun dan siapapun. Saya suka tanya, kamu tuh butuh pendeta gak sih? Iya dong.
Lalu sebagian besar menjawab enggak. Ngapain saya bawa atribut saya? Oh iya. Ngapain saya bawa atribut saya? Orang mereka nggak butuh itu. Ngapain saya datang toto rokok dimatiin, toto mereka langsung iya, balik mabok lagi, ini lagi. Jadi saya juga nggak bawa atribut-atribut itu juga terlalu tebal. Ngapain mereka nggak butuh gitu loh. Dan kalau mau jujur, pertanyaan kedua, butuh gereja nggak sih? Sebagian besar jawab enggak kok. Iya. Nah kebanyakan orang kalau dijawab gitu dia marah. Saya resah karena saya hampir nggak punya menu lain loh. Orang coba itu. Kecuali saya bawa gereja ke mereka. Saya duduk, saya dengar, saya ngobrol. Saya hadir di krisis mereka. Saya coba menelaah mimpi mereka. Saya mendampingi mereka untuk bisa bangkit lagi dan menemukan jalan itu. Nggak apa-apa mereka nggak ke gereja. Tapi jangan sampai gereja nggak ke mereka. Gitu. Dari dua pertanyaan itu saya lebih memutuskan untuk hadir dengan tulus dan murni. Ketiga murni. Nih abang baik, ujung-ujungnya apa nih? Iya. Bagi brosur nggak nih? Saya harus login nggak? Menerima kebaikan abang nih ada embel-embel nggak? Bisa nggak buat kebaikan tanpa embel-embel? Baik-baik aja, nggak usah ngajak ke gereja. Gak usah ngajak tobat, ya baik-baik aja. Ya mereka butuhkan orang seperti itu. Gitu loh. Jadi ngapain saya datang membawa menu yang mereka nggak suka, lalu kita berantem gara-gara menunya. Benar sih. Mending kita coba buat menu sama-sama, terus kita ngobrol dengan santai ketawa-ketawa hasil dari menu berdua. Nggak ada kerugian, nggak ada effort kok. Dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena saya berteman dengan teman-teman komedian, dengan siapapun, dengan rohaniawan juga iya, dengan ini juga iya, dengan dan itu menjadi sebuah tontonan menarik dalam kacamata agama bahwa bisa seringan itu, serileks itu dan seserius itu juga gitu. Benar sih. Ya karena harusnya sih emang bisa serileks itu ya. Iya. Kitanya aja nggak tahu kenapa. Iya, tapi itu bukan pandangan populer ya. Benar. Jadi di forward juga aja nanti kamu bisa dimarahin gitu. Kamu ngikutin orang yang kayak gitu nggak jelas. Ada nggak sih yang kayak gitu? Oh banyak. Banyak banget. Jangan tuh pendeta yang itu sesat. Iya banyak banget. Kadang-kadang ya karena saya sudah lakukan ini mungkin 10 tahun lebih ya. Kadang-kadang tuh saya juga mikir, gue ini sesat. Beneran karena kadang-kadang kontras sekali perbedaan antara yang saya putuskan, yang saya pikirkan dengan pandangan pada umumnya seperti itu. Apa yang akhirnya kamu bertahan Kak dengan enggak nih kayak gue nggak sesat nih, I keep on going gitu. Iya pokoknya pertama saya meyakini apa yang saya pegang udah. Saya nggak biarkan orang intervensi. Kalaupun saya salah saya akan tanggung jawab sama Tuhan bukan sama orang itu. Kedua saya menikmati fellowship-nya. Jadi saya akan berusaha bermanuver apapun asal memudahkan saya untuk mengasihi sesama manusia. Goalnya kan di situ. Jadi apapun akan saya coba lakukan kalau itu semakin mempermudah saya memanusiakan manusia dan menolong sesama manusia, bukan mempertahankan. Jadi buat saya ini kan pandangan pribadi ya. Penodaan agama, penistaan agama itu adalah ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menjauh terhadap sesama. Mustahil. Jadi kalau kita ilmu agamanya makin tinggi, harusnya kita makin available untuk manusia. Ya gitu berarti. Betul dong. Tapi kan banyak yang kayaknya kalau ilmu agama makin tinggi makin untouchable. Iya makanya saya bilang itu masih bukan pandangan. Makin kalau datang harus kasih red carpet. Iya begitu protokol kan. Iya kan makanya saya bilang kan kelihatan kan pemuka agama begitu nongkrong kelihatan dari jubahnya, bajunya, dari bahasanya. Iya kan. Awalnya juga banyak kadang. Iya gitu makanya itu saya bilang orang jadi sulit ada layer demi layer gitu loh. Sehingga mana akses yang mudah untuk orang bisa bertuhan? Loh kayaknya sulit gitu loh. Kan saya bilang, waduh saya kalau ikut Tuhan jadi kayak dia, mending kagak usah. Kayak gini aja. Lebih nyantai. Karena kan sebenarnya apa yang diajarin sama, kalau kita percayanya Kristen ya, sama Yesus ya, apa yang kakak lakuin sekarang? Cinta kasih udah titik. Iya, betul. Kamu di jalan itu aja kan? Iya, chordnya di situ dan memang di situ udah. Iya. Standnya di situ.
cinta kasih, penerimaan, tanggung jawab, udah. Oke. Nah ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Siap. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, kan kalau Kak Iri suka memberikan unpopular opinion, aku pengen tahu soal opini karena kita menjelang bulan November. Pemuka agama yang ikut politik, is it okay or is it not for you? Iya, kalau menurut saya kembali bebas-bebas aja orang mah gitu ya. Nah, kalau saya karena kacamata agama menurut saya lebih pada umumnya ya, lebih payung gitu loh. Agama itu seperti pohon beringin yang rindang, yang sejuk, yang besar, sehingga semua orang-orang politik bisa nongkrong ngobrol di situ dengan enak. Budayawan bisa ngobrol dengan enak, orang-orang pendidikan bisa ngomong situ dengan enak, semua bisa duduk enak dan nyantai situ. Wasitnya lah, atau bukan wasitnya, tudungnya lah, penyejuknya, AC-nya gitu. Harusnya seperti itu. Dia menciptakan sebuah atmosfer sehingga ketika dia mungkin terlibat dalam sebuah praktek politik praktis, maka gini, dalam kacamata politik hemat saya, siapapun yang kita lagi usung akan membutuhkan tumbal untuk yang ditaruh di bawahnya. Itu sulitnya di situ. Iya kan? Karena dalam politik itu salah satu kata sakralnya adalah paling. Nah, itu pasti melukai orang. Kalau saya bilang gini, ya saya ganteng tapi relatif. Ya semua cowok-cowok benar relatif. Tapi kalau saya bilang saya paling ganteng, berarti di antara saya tidak ada dan harus jadi orang yang di bawah saya. Iya. Artinya saya harus tumbalin semua untuk mengaku percaya bahwa tidak ada yang ganteng selain saya. Agak sulit kalau kita bergerak dalam kacamata agama, lalu masuk dalam sebuah kompetitif, di mana pasti ada yang kita tumbalin. Harus ada yang kita taklukkan, kalahkan gitu loh. Jadi sulit beragama dengan konsep naik-naik ke puncak gunung gitu. Nah, semakin kita cari upline, downline kita semakin banyak, semakin power kita di sana, naikin lagi dan sebagainya, dan akhirnya bukan menjadi tontonan yang menyenangkan sih. Iya. Gitu. Jadi kalau Kak Iri enggak ya, kurang. Iya, karena nggak bisa memayungi semua gitu loh. Jadi kan kalau saya gabung dalam partai A, lalu saya berdoa, Tuhan bilang aku mengasihi semua partai, tapi aku nggak bisa. Karena aku adalah kader partai yang harus membela dan menaklukkan partai lain gitu sih. Oke, setuju itu. Kak Iri, satu lagi untuk Indonesia Kak, di tengah banyaknya, karena kita tadi ngomongin politik, ya kita masih ingat lah beberapa tahun lalu cukup panas ya gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kan kita kan anak-anak muda lah, supaya nggak mudah terprovokasi hal-hal seperti itu. Berkaca dari Pilkada DKI dan kemarin ya, rasanya gini kalau pandangan saya, banyak banget orang-orang yang positif pasif. Iya, benar. Jadi silent ya. Silent. Jadi sekarang lahirkanlah satu budaya baru. Ciptakanlah tabrakan budaya. Ini kalau kita silent lagi, chaos lagi, yakin saya bisa berantem lagi nih, grup-grup keluarga pecah. Ada keluar lah tiba-tiba dari WA grup. Sama sepupuan nggak ngomong 5 tahun sampai ganti periode, coba. Iya kan, lalu tiba-tiba intoleran di mana-mana gitu. Jadi gini, ini waktunya anak-anak muda yang positif bangkit gitu loh. Bangkit dalam artian dominan. Kuasai literasi dengan pesan-pesan damai, pesan-pesan kebersamaan. Kuasai dunia perpolitikan dengan karya-karya indah yang mengusung juga kedamaian. Jadi kita nggak boleh diem dan pasif. Itu menguntungkan mereka gitu loh. Begitu mereka karena gini, orang-orang intelektual sampai hari ini menurut saya adalah orang-orang yang jiwanya tuh adem gitu. Bukan banci tampil gitu. Nah yang berisik yang banci tampil semua itu terus yang kita lihat akhirnya. Padahal mah keseluruhan orang mah tenang-tenang aja. Nah mungkin biarkanlah sepuh-sepuh itu tetap dengan kejiwaan yang teduh. Tapi sebagai milenial kita harusnya tampil dan bangun tabrakan-tabrakan budaya itu sih. Jadi
jangan mau diem lagi dalam arti kalau kita berbeda pendapat ya ngomong lah ya gitu. Ngomong Tapi aja. kita suka males kan, udahlah mas ribut gitu Iya, kan. iya, gitu. Atau ciptakan narasi aja gitu. Narasi aja. Dalam perbedaan pendapat misalnya boleh nggak kita tetap berbeda tapi kita tetap bisa ngopi bareng dan futsal bareng. Nah, narasi-narasi kayak gitu. Aku suka tuh. Agree to disagree. Iya. Gak apa-apa ya. Kalaupun kita beda ya kan yang penting masih bisa ngobrol bareng. Betul. Kak Eri, thank you banget. Sama-sama. Ngobrol sama Kak Eri kalau bisa sih 2 hari tapi karena harus pelayanan lagi. Betul. Thank you banget udah mampir. Thank Mudah-mudahan you. orang-orang yang lagi mencari kesejukan ya kan, mencari jalan bisa ketemu hal-hal yang indah dari pembicaraan kita ya Kak. As. Thank you. Thank Tuhan you. berkati, Kak. Sama-sama. Tuhan berkati.